otomatis, sama yang satunya itu mengikuti suhu bayi. Jadi nanti bayinya kalau suhunya rendah dia akan naik, kalau suhunya tinggi dia akan turun. Nah, untuk spesifikasi fisiknya di sini adalah heaternya, dia mengacu pada radiasi elektromagnetik gelombangnya. Jadi meskipun ada tulisannya radiasi, dia aman. Tidak ada gelombang radiasi sinar X-ray. Jadi tidak ada efek yang menyebabkan karsinogenik dan lain sebagainya. Dan ini bisa diputar 90 derajat ke kanan maupun ke kiri. Kalau lurus dia bunyi klik. Ini bisa ke sini juga. Tujuannya nanti kalau misalkan ke depan di Puskesmas Pumpungan ada radiologi, ada X-ray mobile, ketika bayi nanti difoto untuk torak, dia tidak perlu dibawa karena nanti di sini sudah disediakan tray untuk film. Nah, nanti film dimasukkan di sini, nanti petugas radiologi tinggal menyorotkan untuk mesin X-ray-nya di atas, ini tinggal digeser sedikit. Dan untuk heaternya di sini dia memang kelihatannya sekian, tetapi untuk luas dari pemanasannya itu persis ada di box ini semua, tepat, tidak keluar ataupun terlalu masuk. Dan ini matras juga sudah tidak bisa dibuka untuk pelindungnya di sini. Ini sudah tahan air, dan ini rata-rata pemakaian di atas 5 tahun, dia tidak kempet dan juga tidak robek selama nanti pembersihannya tidak menggunakan alkohol ataupun klorin. Diusap saja pakai sabun yang surfaktan atau yang lembut seperti Sunlight itu bisa, atau mungkin yang Sweet Sal itu nanti pembersihan seperti itu, kemudian disemprot. Tidak usah dilemei jari lagi tuh. Kalau mau dilemei, monggo Bu, boleh, silakan. Kalau misalkan tidak dikasih pun juga tidak apa-apa, cuma kadang-kadang kan panas nanti di bayinya, karena nanti untuk heaternya di sini meskipun jaraknya sekian, suhunya di sini kita atur 36, maka di sini juga akan 36, sama persis. Kemudian kita bisa resusitasi di atas langsung matrasnya di sini. Ini bisa dibuka untuk basinetnya 4 sisi. Langsung kayak gini rasanya empuk ini. Kalau yang atas ini tidak bisa karena terhalang dari sisi sini. Dan ini bisa di head up 15 sampai 30 derajat. Jadi di sini ada penekannya. Sekian, ini 15 derajat. Nah, ini maksimum. Kalau misalkan kita melakukan perawatan, memberikan sonde atau susu pada bayi, kita bisa head up melalui bed. Kemudian ada tempat penyimpanan di bagian bawah di sini. Kemudian di sini untuk tray-nya maksimum beban adalah 2 kg. Standar infus juga 2 kg. Pengunci roda ada 4. Kemudian untuk menyalakan, ini yang paling penting, ketika kita menyalakan urutannya adalah tombol yang belakang terlebih dahulu. Di sini ada tombol warna hijau. Hijau ya. Monggo kalau mau nyoba langsung saja. Tak nambah. Nah, tekan, Wes sih. sudah menyala. Ya. Nah, setelah itu baru Dia tekan nyala. tombol power yang di depan. Power dari J terus power ditekan. Oh iya, lah. Nah, dia akan melakukan self test, kemudian di situ ada 00, kemudian nanti muncul jam real waktu Indonesia Barat, sama suhu temperatur ruangan. Dia sudah membaca 31,7. Nah, kalau kita memencet tombol power yang di belakang sama di depan, dia sudah langsung otomatis masuk ke mode pre-warm. Artinya pre-warm, kalau suhu di sekitar sini 31,7, suhu dari microchipnya, komputernya itu dia akan men-setting ke 34. Jadi di sini dia akan naik sampai dengan 100%, setiap satu strip itu adalah 10%. Kalau sudah tercapai 34, 34,5, dia akan bertahap turun sampai ke 30-40%. Seandainya di sini ada AC, kemudian ada suhu ruangan, misalkan kondisi cuacanya dingin, maka otomatis kan akan mempengaruhi suhu yang ada di ruangan sekitar. Dia akan naik secara otomatis. Di sini dia akan menunjukkan misalkan di 30 derajat. Otomatis nanti dia akan naik sendiri. Sehingga Enggak usah pencet tombol-tombol. enggak usah. Dia sudah diatur oleh microchip otomatis. Jadi yang di sini nanti 34 derajat.
Ini sudah bisa kita rasakan, sudah mulai hangat. Sudah Suhunya hangat, dia ya. naik terus sampai 34. Kayak lampu ya? Lampu. Ada Bu, kalau lampu tindakan di sini. Oh, putih niku ya. Iya, itu kan tulisannya lamp. Lem. Nanti kalau mematikan, urutannya adalah yang depan terlebih dahulu, baru yang belakang. Belakang. Balikannya. Monggo dicoba dulu. Dimatikan. Tombol Oh, power dari yang power depan dulu. depan dulu. Power dulu. Baru yang di Baru belakang. yang hijau. Ya. Nah, yang terjadi seringnya itu adalah lupa menyalakan yang di belakang, tapi menyalakan depan dulu. Dia akan alarm. Nah, kalau alarm seperti ini kadang bingung, kemudian langsung menyalakan yang di belakang. Ini yang tidak boleh, karena nanti dia akan menyebabkan arus pendek, cepat rusak nanti CPU-nya. Oh, begitu. Jadi kalau ada seperti ini, langsung matikan saja, Belakang. baru yang hijau yang belakang ditekan, baru yang depan. Ya. Kalau mematikan pun jangan langsung yang di belakang, karena kalau yang di belakang nanti alatnya juga akan cepat rusak. Karena alatnya ini sebetulnya bisa sampai di atas 10 tahun pemakaiannya. Ini sudah Durability. diatur lampu enggak panas ya, berarti lampu sudah mempengaruhi tambah panas ya. Tadi tambah panas Bu, ini sudah mulai. Oh, yang putih ini bukan lampu ya ini ya? Bukan, yang ini tuh heater. Oh, jeneng-jeneng. Kalau ini lampu ini, Oh iya. ini bukan lampu pemanas. Tapi kira iki kaya neon ngono lho. Iki nggo tindakan, heeh. Ini lampu tindakan saja. Iki walaupun gak nyala berarti tapi sebenarnya wis Ya. anget. Meskipun ini menyala pun juga tidak akan Tidak mempengaruhi menambah menambah panas. panas, tidak. Hanya lampu tindakan. Dipakai atau tidak dipakai terserah dari bedanya nanti tindakan iya. atau tidak. Nggih. Yang di atas itu bukan lampu UV untuk fototerapi, tapi itu adalah heater pemanasnya. Panas tapi gak nyala. Nah ini Nyala tapi tidak panas. Nah ini kan sampai di sini kanan kiri, dia akan naik. Nah ini nanti sebentar lagi dia akan turun. Stripnya di sini. Kalau sudah 34 Menyesuaikan. berarti 34 plus turun minus otomatis setengah. Oh, Ya, 34. dia turun otomatis. Tapi kalau dari petugasnya ingin bayinya kan mungkin hipotermi, ingin menambah suhunya, karena di sini dia distabilkan hanya sampai 34 saja kalau prewa. Maka pakai mode manual. Caranya ini tidak akan bisa berfungsi selama kita tidak mengaktifkan kunci. Lock, ya. Jadi tekan kunci, kalau menyala ini semua Manual terbuka, aktif. Masuk ke mode select, ke manual. Nah, kita naikkan di sini karena 34,5 35 itu 30% pemanasnya. Kita naikkan sampai 100%. Dengan kondisi 100% ini dia bisa memanaskan sampai di atas 38 derajat. 38, 39. Nah, pasti bahaya Bu. Tapi kalau misalkan kita memang menginginkan kondisi yang cepat dari bayi hipotermi supaya dia cepat hangat, kita pakai mode manual, tetapi selalu nyalakan Apgar alarm. Ini timer Apgar bukan untuk Apgar skor, tapi dia nanti mengingatkan di 1 menit, 5 menit, 10 menit dia akan ada bunyi tik 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 tik. Artinya petugas ketika ada bunyi tik 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 itu harus ukur suhu rektal dari bayi. Kalau misalkan sudah naik misalkan di kisaran 36, 37, maka nanti ini harus sudah kita turunkan secara manual ke 30, maksimum 40%. Kalau di 40% di sini dia suhunya kisaran antara 36 sampai dengan 37 derajat manual. Kalau kepingin lagi otomatis mengikuti suhu bayi dengan target yang kita inginkan, maka kita bisa menggunakan sensor. Nah ini Apgar timernya, dia bunyi 1 menit, dia sudah berhenti. Nanti yang ke 5 menit dia akan bunyi seperti itu. Itu waktunya untuk mengukur suhu bayi. Nah sekarang yang berikutnya, yang menu ketiga itu adalah mode bayi. Mode bayi hanya bisa digunakan kalau sensor ini dipasang. Ini saya lepas. Cara melepasnya pegang yang hijau, yang abu-abu kita dorong ke belakang. Ini modenya seperti ini. Nah kalau mode bayi, kita mode bayi dia akan error kalau sensornya tidak dilepas. Matikan alarm 1 kali, dia tetap kedip-kedip. Dia akan bunyi lagi 10 detik. Kalau kita ingin mereset, tekan 3 detik.
dia sudah kembali lagi, tapi di sini kelip-kelip. Kita harus pasang sensor. Cara pasangnya di sini ada slot, ini ada lubang sampai bunyi klik. Nah, di sini kita mengatur. Contoh misalkan bayinya hipotermi atau mungkin demam panas, kita atur suhunya, berapa target suhu yang diinginkan oleh petugas. Jadi ini kan mulai dari 34,5, maksimumnya adalah 37,5. Karena di sini saya tidak memasang, suhunya dia 33,2. Saya mau targetkan di 34,5. Maka ini pasang yang sisi stainless ke kulit bayi. Kulitnya yang di sekitar perut. Kiri, kanan, atas, bawah, kurang lebih sekitar setengah sampai 1 cm. Tempelkan ke kulit. Nah, di sini. Dia akan mengikuti membaca suhu dari bayi kulit. Nah, ini dia membaca suhu saya. Di plester, Bu. Jadi ditempel pakai plesternya jangan yang coklat. Nanti plesternya di sini pakai yang plesterin Putih, bulat itu aja atau yang putih. Jangan dipapik. Dipapik nanti terlalu lengket, Oh rusak iya nanti iya, sensornya. berarti yang putih Isolasi untuk biasa. itu ya, Ya. apa darah itu. Betul, betul ya, untuk darah itu. Tempel di sini. Nanti kalau melepas dia tidak akan merusak. Lap saja dengan menggunakan tisu basah. Nah, ini dia membaca suhu tubuh saya adalah di 35,936. Kayak sama tempel langsung. Bisa yang kulit. Nah, ini suhu tubuh saya. Karena target yang diinginkan adalah 34,5, heaternya dia berhenti. Tidak memberikan panas. Otomatis. Kalau misalkan saya targetnya di sini adalah 37,5, baru kemudian heaternya jalan, dia memberikan panas sampai nanti suhu tercapai di 37,5, baru nanti di 37 dia akan mulai turun. Kalau misalkan nanti bayinya demam sampai suhu di atas 375, dia akan memberikan alarm. Di sini kan panas dia 38, di sini nanti tulisannya overheat, berarti kan tidak perlu warmer. Tapi kita tidak perlu khawatir, dia otomatis sudah langsung berhenti warmernya, tidak mengeluarkan radiasi panas sama sekali. Nah, ini untuk pengaturannya. Jadi buka kunci, target suhu, selesai, pasang sensor. Kalau untuk bayi normal, kita tidak ingin ribet, itu masuk ke mode pre-warm saja. Bayi baru lahir di sini, letakkan di sini. Kita harus menyalakan alat minimal 15 sampai 30 menit sebelum persalinan, supaya nanti suhunya di sini sudah tercapai 34. Sudah hangat. Kalau misalkan tadi ini saya pakai yang di baby, kemudian ini saya matikan, saya nyalakan lagi, dia otomatis langsung masuk ke mode pre-warm. Oh gitu. Otomatis. Iya iya. Jadi siapapun yang merubah terakhir kali dinyalakan pertama, dia sudah langsung otomatis menuju ke Pre-warm. settingan standar pre-warm. Oh iya iya iya. Nah, ini dia membaca suhu sekitar 34. Ini nanti 34,5, 35 dia sudah akan turun secara otomatis. Kena kipas di sini suhunya dia turun, dia akan heaternya jalan untuk memberikan Tidak panas. masalah ya, ada AC ada. Nggak masalah, Bu. Cuma saran saya kalau misalkan ada AC seperti ini jangan dihadapkan ke arah Sini. Iya. Padahal kan yang Infat. kurang mata. ya. Paling kalau misalkan, nah ini kan pasien di sini, Iya, mungkin di sini. dan dinyalakan AC yang sebelah sini, yang sebelah sana tidak. Kalau yang nyalakan sebelah sana, sebelah sini tidak. Sebetulnya tidak masalah. Warmer tetap akan memberikan suhu 34 di mode pre-warm. 34 plus minus setengah derajat. Tapi yang menjadi masalah itu konsumsi listriknya nanti, Bu. Dia akan Iya. memberikan listriknya kan tinggi terus. Ini kurang lebih sekitar kalau dia ke 100% itu di atas 700 watt. Jadi ya hampir sama satu AC. Satu Bisa ada yang kalah salah satu. Padahal bayi itu kan digedong ya, bisa nembus ke enggak ya? Kalau di infant biasanya Tetap tembus. Iya tetap tembus. digedong, Bu. Enggak dibuka gitu. Tetap digedong Bu. Digedong. Malah kadang masih dikasih plastik. Tetap plastik
sawahan itu loh. Oh, Dulu oh, pengalaman yang saya di ini ada. Neo seperti itu, di Nico. Iya. Tembus sih, tetap Tembus, tembus. karena dia memang, nah ini seperti ini matrasnya sudah mulai hangat karena di sini dia bukan lampu, jadi efeknya itu kan di sini radian, jadi dia ada prosesnya untuk menembus ya kain, termasuk yang di apa namanya plastik. Nah ini aja kalau lama kelamaan yang di bagian bawah ini nanti juga akan ikut hangat. Tanah, iya. Kan baru berapa 10 menit, nanti kalau sudah setengah jam yang di bawah sini nanti mulai hangat. Itu aja cara operasionalnya, enggak terlalu ribet karena semua serba otomatis yang di sini. Jadi lebih aman bagi bayi, bagi petugas juga lebih aman. Dan ini ada panduan SOP singkatnya, kalau misalkan lupa bisa ikuti panduan di sini aja. Tanpa disetting pun di sini dia sudah langsung ke pre-warm. Iya. Monggo di laminating kemudian ditempel atau digantung sesuai